berangkat dari itu tadi juga ada pertanyaan masalah ya Pak ya. Kadang memang masalah ini kan satu yang tadi diceritakan untuk menaikkan level, tapi ada juga yang kita itu kadang merasa apakah memang ini jangan-jangan adalah bagaimana semesta atau Tuhan itu mengalihkan kita dari permasalahan yang akan timbul yang lebih besar kalau seandainya kita tidak dihadapkan pada masalah itu tadi. Jadi kita seperti diarahkan itu. Kapan kita bisa merasakan bahwa ini memang kegagalan kita ataukah ini adalah sebenarnya akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, Pak? Saya suatu hari itu pernah diberikan sebuah kuncinya. Kunci yang kita semua sudah tahu, cuman kita nggak jalanin. Apa itu, Pak? Yaitu konsisten. Oke. Saya selalu memilih untuk konsisten. Contoh nih, konsisten. Begitu saya berdoa, ya Tuhan, hari ini saya melakukan perjalanan ke sini. Mohon dilindungi dan mohon dijaga. Maka apapun yang terjadi, seringkali saya menangis sebagai upaya perlindungan. Contoh. Saya pernah berdoa naik sepeda motor sambil pulang dari Singaraja ke Kuta itu kan naik sepeda motor. Jauh loh. Jauh, 3 jam lebih jauh. naik motor Alfa, Yamaha Alfa. Kapan itu? Yang kuno lah. Iya, kapan itu? Itu tahun 1990-an mungkin. Oh ya, waktu itu tugas. Iya. Nah, saya naik motor. Okay. Hari itu saya ingin selama 3 jam mengucapkan nama-nama Tuhan dalam doa. Sambil naik motor. Jadi menyanyikan lagu ketuhanan lah. Tiba-tiba di daerah Tajun namanya. Tiba-tiba ada sapi yang dituntun sama orang, tiba-tiba berontak lalu nyebrang dan saya ditabrak. Bapak yang ditabrak? Sudah ditabrak, saya jatuh, diinjak sama sapinya, berak pula. Sudah berak, kemudian sapinya nyebrang lagi, yang punya sapi marahin saya, Bapak ini ngebut. Wah, padahal dia saya jalan motor biasa kan, motornya motor lama. Yang nabrak sapinya kan? Nabrak sapinya karena berontak nyebrang. Iya. Nah, tidak bisa tahan sama yang punya, dia nyebrang, ditabrak saya, terus dia marahin saya. Setelah marahin saya, dia ngejar sapinya, saya bangkit, hujan. Jadi hujan itu membuat kotoran sapi itu membalur saya. Malah merata. Nah, di situ saya ketawanya ngakak. Padahal itu kan ditabrak, kan kecelakaan itu. Tapi kan menyanyikan. Habis menyanyikan Tuhan, ditabrak pula, lalu hujan pula, dicaci maki orang, diberakin sapi. Di situ saya ketawa ngakak. Ketawa ngakak yang tidak bisa saya tahan. Setelah orang-orang lewatkan, saya ngakak sepanjang jalan. Saya bilang begini, Tuhan, bercandanya kok pakai sapi, saya bilang gitu. Nah, karena yang saya bayangkan pertama adalah, kalau bukan sapi yang nabrak saya, perjalanan saya tidak akan berhenti di situ. Mungkin di depan saya akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih bahaya lagi. Betul. Nah, saya menganggap kejadian itu adalah cara Tuhan menghentikan saya. Untuk tidak tiba di sebuah tempat yang lebih berbahaya lagi buat saya. Karena saya sudah berdoa memohon perlindungan Tuhan. Nah, jadi gara-gara selalu berpikir seperti itulah, konsisten kayak gitu, apapun kejadiannya, saya akan menganggap ini sebuah proses. Tapi ada momen di mana saya juga pernah kecele ketika saya mengalami sebuah gejala penyakit, gangguan kecemasan yang memunculkan gejala psikosomatik. Itu pernah, Pak Wayan? Pernah, 2 tahun. Di usia berapa, Pak? Di usia, saya lupa tahun berapa itu. Sebagai dokter, saya tahu ini gejala cemas. Sebagai, saya tahu itu Down syndrome, karena terlalu banyak baca, terlalu banyak tahu ilmu penyakit. Saya tahu psikosomatik ini semua gejalanya adalah gejala efek dari kecemasan. Di pikiran. Cuman saya nggak tahu bagaimana mengatasinya. Akhirnya saya pergi ke dokter jantung karena faktor gejala di jantung, gejala di mah, segala macam gejalanya. Saya tahu itu. Cuma ngatasinya gimana nih gitu. Dikasih obat cemas sama dokternya, tuh kan bener cemas. Saya nggak minum obatnya. Saya nggak minum obatnya karena saya tahu kalau begitu caranya gimana nih. Ya, akhirnya saya mencoba berbagai cara, nggak ketemu-ketemu. Sampai kemudian saya sadar sebuah ilmu yang saya sering pakai, yaitu apa? Self-healing. Lalu saya bicara pada diri saya selama 2 bulan. Mulai saat ini, seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Jantungku berdetak dengan tenang, harmonis.
asam lambungku normal. Itu saya duduk meditasi, saya beritahukan begini. Ternyata apa yang terjadi selama 2 tahun berlangsung terus-menerus dan sulit saya kendalikan. Begitu saya masuk ke bawah sadar saya dan membersihkan dari bawah, semuanya beres dalam 2 bulan. Tanpa minum obat apapun. Kecuali jamu kunyit untuk lambung gitu. Nah, setelah itu baru saya diketawain. Karena selama saya mengalami gejala penyakit tadi, saya marah-marah tanda petik ya. Ngapain saya sudah jalanin tugas ini, sudah nulis buku, sudah tahu kesehatan, kok malah ngalami gejala ini. Tapi pesannya cuma satu, udah kamu jalanin. Aduh, jalanin. Nah, biasanya kan saya tahu sendiri tanpa dikasih tahu. Betul. Bahwa ini adalah pembelajaran. Tapi di momen itu, tumben saya nggak tahan sampai jengkel. Ngapain sudah mau jalanin tugas kehidupan saya seperti ini, kok masih begini gitu. Tapi ternyata setelah saya akhirnya menyerah, oke lah, tidak ada lagi yang bisa saya percaya kecuali diri sendiri. Lalu saya sembuhkan diri. Setelah sembuh yang terjadi apa? Diundangnya ke Ubud. Ngisi acara penyembuhan untuk 200-300 orang itu per bulan. Isinya adalah orang-orang yang mengalami penyakit kayak saya. Akhirnya di situ saya bisa ngomong santai. Kenapa? Karena sudah ngalamin. Setelah itu baru dikasih pesannya. Pesannya apa? Diketawain. Nah, kamu tahu kan? Kalau kamu tidak pernah ngalamin, gimana yang kamu ceritain? Nah, di situ saya benar-benar ngerti arti guru sebagai pengalaman sejati gitu. Atau pengalaman sebagai guru sejati. Itu baru ngerti. Oh, beneran. Kalau saya nggak pernah ngalamin, nggak bisa ngomongin. Iya. Padahal tadi pertanyaannya kan itu di saat Pak Wayan sudah menulis buku, sadar tentang spiritualisme dan sebagainya. Tapi hal itu tetap menyerang ya. Iya, karena itu satu-satunya pelajaran hidup yang belum saya lewatin. Tiba-tiba harus melewati aja. Gitu. Iya. Nggak dibantu. Dan 2 tahun itu. 2 tahun tuh nggak dibantu. Itu menyiksa, Pak? Menyiksa banget. Orang saya bawa tensimeter kemana-mana. Mau tidur tensimeter. Tapi ketika ditanya sama istri, kenapa? Nggak apa-apa. Saya selalu mengatakan nggak apa-apa. Karena tidak mau membagi sakit saya kepada siapapun. Saya simpan sendiri itu sakit saya. Kebayang nggak kalau orang kan biasanya cerita sakit ini. Saya nggak. Saya malu dikatakan penakut. Saya malu dikatakan cemas. Sehingga cemasnya saya pelajarin sendiri. Ini apaan ini? Kok nggak ketemu-ketemu nih? Sudah diperbaikin di otak, disadar, kok nggak mau? Oh, ternyata dia ada di bawah sadar. Perbaikinnya harus di bawah sadar. Ternyata kotorannya ada di kolong tempat tidur. Maksudnya? Nah, jadi kucingnya tiba-tiba masuk ke kamar, buang air besar di bawah kolong tempat tidur. Habis itu seluruh ruangan rasanya berbau kotoran. Kita coba buka udara segar, coba buka jendela, buka pintu, udara segar masuk, udara kotor keluar, tetap nggak aja hilang-hilang. Karena apa? Kotoran di masih situ. Ya, jadi itu seperti apa? Seperti kalau di batin bawah sadar kita, di kolong tempat tidur, terselip sebuah benih kecemasan. Nggak bisa diperbaikinya di pikiran sadar. Nggak bisa. Harus cari ininya, tempat dia bersembunyi di bawah, di batin bawah sadar. Tubuh ini kan tempat tidur. Di kolong tempat tidur. Jadi situlah saya mulai setiap malam sebelum tidur saya bicara begitu. Memberi perintah kepada tubuh saya semua, kepada sel-selnya. Saya ingat waktu cerita kalau di Bali pintu itu cuma ada 2 ya, pintu rumah dan pintu tempat tidur. Kalau kita bangun dari tempat tidur kita belum ini, termasuk di dalamnya itu tadi mengetahui ada kotoran itu tadi ya Pak Wayan. Iya, akhirnya kita ya kayak tadi semprotin parfum harum sejenak, yang paling tapi itu balik lagi. Itu sama dengan kita ke dokter, kamu nggak apa-apa, tenang. Tapi sampai di rumah kumat lagi. Berobat ke sana dikasih obat ini tenang, habis itu kumat lagi. Karena apa? Sumber penyakitnya masih di dalam. Yaitu benih-benih kecemasan yang belum kita bersihin. Gitu. Artinya tadi kan kembali ke di awal bahwa kita harus konsisten dulu dan percaya bahwa kita selalu berdoa untuk melakukan apapun, sehingga yang kita lakukan ini pasti tetap akan di jalan yang memang ditentukan. Sehingga kalau terjadi sesuatu,
ya kita harus apakah terus berlanjut ataukah kita tahu bahwa ini adalah jalan menuju ke kehancuran jika dilanjutkan begitu. Sama dengan kita begini. Begitu kita percaya sama seorang arsitek atau pemborong, Pak, buatkan saya rumah bertingkat. Betul. Tingkat 10 misalnya begitu. Kalau di Bali nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Lalu tiba-tiba pemborongnya mengatakan ya, arsiteknya mengatakan ya, dibuatkan gambarnya, wah ini benar, ini tingkat 10 misalnya. Tapi begitu dikerjakan, dia menggalinya ke bawah. Oh. Padahal kita maunya tingkatnya ke atas, ya. Ini kok menggalinya ke bawah? Nah, kalau kita nggak konsisten, kita bukan marah-marah. Pak, saya maunya tingkatnya ke atas, bukan ke bawah. Iya. Kok malah menggalinya ke bawah? Padahal menggali ke bawah itu untuk dasar-dasar. Betul, pondasi. Sama dengan ketika kita, ya Tuhan, berilah aku kesabaran. Nah, biasanya yang datang itu yang caci maki. Oh iya, betul. Bukan kesabaran diberikan kayak, oh Tuhan berilah aku obat demam, dikasih anti demam, nggak kayak gitu. Iya. Berilah aku kesehatan. Tubuh ini kan kebalikan. Ketika kita minta kesembuhan pada tubuh akan demam. Kenapa tubuh demam? Untuk memunculkan reaksi kimia yang membunuh kuman-kuman misalnya. Pokoknya kebalikan. Jadi kalau kita ya Tuhan berilah aku kesabaran, nanti yang datang yang nyakitin. Cobaannya begitu. Tuhan jadikanlah aku orang yang pintar, nanti kita akan dibuat bodoh supaya kita belajar. Iya, artinya saat kita kadang merasa bahwa hidup kita ini dan pintu-pintu itu sedang ditutup, Pak. Sebenarnya kita sedang dikuatkan dan diuji ya artinya. Sedang dibelok-belokkan. Nah, kalau kita pernah melihat labirin. Iya, betul. Kan nggak selalu labirin itu lurus. Iya, pasti. Mentok, tiba-tiba mentok. Berarti begitu mentok udah belok aja. Iya. Begitu mentok belok, dan sampai kemudian kita menemukan jalan keluarnya. Karena jangan ketika kita mentok itu, kita tidak sedang dihalangi, enggak. Hanya diarahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, tugas kita adalah ketika kita ketemu kegagalan, pada saat kita menginginkan kesuksesan, kita harus melihat, oh jangan-jangan saya gagal di sini karena memang bukan di sini tempat saya. Pak. Ya, kayak gitu sih, Mas. Nah, berbicara kesuksesan, kadang kita merasa nih, kita menginginkan sesuatu tujuannya ke sana. Dan kita akan melakukan apapun untuk menuju ke sana, Pak. Sehingga kadang kita itu merasa seperti terobsesi itu, harus ke sana seperti itu. Nah, tapi kadang kita itu malah kalau seperti itu nggak dapat, tapi kadang kalau kita itu nggak terobsesi, kenapa sih kok malah rezeki itu datang, Pak? Iya, karena ketika kita sibuk ribut, contoh nih. Kembali ke cerita tentang membangun rumah. Iya, yang tadi. Begitu kita membangun tembok misalnya, bagian tembok. Pak, ini temboknya udah kuat belum? Coba saya dorong ya. Ini baru aja dibangun. Udah kita dorong, roboh lagi kan? Betul. Ini dipasang lagi. Baru aja dia pasang lagi. Bener udah kuat ya Pak ya? Coba saya dorong lagi, dorong jatuh lagi. Jadi artinya apa? Ketika kita sibuk mencampur tangani proses itu, maka kekacauan terjadi. Kita boleh punya target. Kita boleh mengarahkan pemikiran kita kepada target. Tapi ada saatnya tepat ketika panah dilepasin, di situ kita tidak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Maka begitu kita membentangkan panah, memilih target, itulah disebut dengan do the best-nya. Begitu kita lepaskan panah, itulah kita let nature do the rest. Pak Wian pernah sampaikan itu di video yang disitulah kepasrahannya bermain. Kepasrahan itu bukan diam dan menyerah. Kepasrahan itu adalah berikhtiar lalu berserah sisanya kepada kecerdasan lain yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau obsesi itu kan pingin terus saja melibatkan diri. Betul. Kita mengganggu arsiteknya ini. Sama kayak kita misalnya mau pergi kemana, naik mobil, naik Grab misalnya, kita kan kasih tahu tujuan kita. Tujuannya ke sana. Lalu kan kita santai. Coba kebayang nggak kalau misalnya Mas ini jadi sopirnya, kemudian saya bilang, Mas kok kesini? Sana dong, ngerem dong. Akan kacau otaknya sopirnya. Berarti do the best-nya itu saat sebelum perjalanan itu dimulai, sebelum anak panah akhirnya dilepaskan ya. Karena tugas kita hanya menetapkan tujuan. Setelah menetapkan tujuan, menyiapkan bayarannya. Setelah itu udah kita ngikutin aja.
Jadi biar supirnya aja begini. Atau kalau kita nggak mau ikut-ikutan baca Google Map-nya, Iya. udah kita nikmati perjalanan kita. Iya, iya. Tapi kan kadang kita sibuk. Pak, di sana ke depan, ke kiri, begitu kan, kacau. Artinya itulah yang disebut terlalu, yang sering orang bilang, terlalu ngatur-ngatur Tuhan. Gitu. Oke, dan itu juga bisa dimasukkan sebagai ego pikiran. Kan kadang begini, Pak. Karena saat kita misalkan meminta orang untuk belok ke sana ke sini, kan kita merasa khawatir, tapi juga dipenuhi juga dengan kita merasa lebih tahu daripada si drivernya ini tadi. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang memang akhirnya malah mengganggu si perjalanan ini tadi ya. Nah, kapan sih Pak kita harus mengatur ego itu tadi? Karena kan kadang kita juga ingin ya, karena kita punya otak kiri ini ikut mempertanyakan ini jalannya kemana gitu. Contoh begini, ketika kita tanya si drivernya, contohnya kita lagi di Jakarta misalnya, Bapak, Mas driver baru berapa, udah lama ya ada di driver? Oh baru sekarang Pak. Di Jakarta mulai kapan jadi driver? Ini baru hari ini. Nah, jadi kita percaya nggak sama dia? Agak ragu kan? Betul. Nah, ketika agak ragu dan kita adalah orang yang hidup lama di Jakarta, mungkin wajar lah. Kita ragu kepada dia yang agak gini, agak tumben gitu. Tapi kalau kita adalah orang yang pendatang di situ, drivernya sudah puluhan tahun, betul. Layak nggak kita percaya sama dia? Harus. Nah, kalau sudah layak percaya, maka kita kan nggak mungkin bisa ngatur-ngatur lagi kan? Dia udah tahu. Betul. Sekarang kebayang nggak kalau drivernya itu adalah Tuhan? Kita pasti, minta ya Tuhan, saya pingin begini. Terus Tuhan itu anggaplah Tuhan ya. Anggaplah seorang driver yang berpengalaman miliaran tahun gitu. Terus kita ini baru mungkin umurnya baru 19 tahun lahir di bumi gitu. Kan harusnya kita layak percaya sama Tuhan. Betul. Kalau sudah layak percaya sama Tuhan, perlu nggak kita yang begini dong Tuhan, yang begini dong begini, kan nggak? Perlu nggak kita bereaksi ego kayak tadi? Kan nggak. Kita tinggal Tuhan saya begini. Udah berserah setelah itu. Nah di Islam itulah disebut dengan kepasrahan mendalam. Islam itu kan artinya kepasrahan mendalam. Udah berserah. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Betul. Kalau ragu sama Tuhan, oke lah kalau kita ikut campur. Tapi apa layak Tuhan diragukan? Petik seperti itulah. Kalau dia sudah driver berpengalaman kok malah diragukan. Nah kita nggak konsisten di situ. Bedanya itu tadi Pak, ego kita, ego pikiran itu dengan intuisi dan juga bisikan leluhur itu, berarti cara membedakannya gimana Pak? Kalau ego itu kan kita tahu, ego adalah mekanisme pembelaan. Ketika seseorang merasa terancam, muncullah fight or flight. Betul. Terancam kegagalan. Kalau orang terancam sukses, nggak ada dia egonya main. Terancam gagal baru. Jangan-jangan supir ini nggak akan membawa saya sampai ke tempat tujuan. Nah, muncul reaksi ego. Betul. Dan ciri-cirinya pasti fight or flight. Ngerecokin, campur tangan, gitu. Diawali oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Merasa terancam, nggak nyaman, itu muncul biasanya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah ini, begitu kita respon, bereaksi terhadap itu, pasti muncul ego. Kalau intuisi yang saya sering alami itu adalah, dia muncul sebagai kilasan pertama. Kilasan pertama? Kilasan. Kilasan insight yang pertama. Setelah itu baru muncul pikiran. Muncul pikiran. Nah, contoh nih, saya suatu hari itu melihat orang lewat, nenek jualan pisau. Tiba-tiba saya lewat, insight saya mengatakan, oh kasihan nenek itu, beli. Tapi saya biarkan diri saya lewat. Pikiran saya mengatakan, kan sudah lewat nih. Mungkin bukan rezeki dia, sudah lewat. Tapi kemudian terjadi pertempuran antara hati nurani dengan pikiran saya. Saya mengatakan begini, kan tadi yang pertama panggilannya untuk membeli. Betul. Pikiran kemudian karena motornya sudah lewat. Oh berarti kalau saya tetap jalan, saya mengikuti pikiran saya. Oke, saya balik. Itu contoh saya balik. Pikiran saya gerakkan untuk apa? Mengikuti hati nurani, balik. Tapi di sana saya nggak benar-benar ingin beli, cuman ingin ngasih uang. Malah dikasih lebih lagi pisau dari harga pisaunya. Akhirnya saya ambil aja gitu. Nah, itu berarti pikiran itu muncul nomor 2. Betul. Nah,
Kalau pikiran mulai bertanya-tanya, misalnya, memang harus dikasih berapa sebenarnya orang itu uang? 50, 100? Oh jangan, nanti kalau 100 kamu nggak punya uang. Nah, ini muncul reaksi ego. Ketika terancam, nanti kamu nggak punya uang. Oh iya. 100 apa 50? Ini pergolakan ego mulai. Jadi, hati nurani itu mengajak kita berbuat sesuatu yang tidak kita pikirkan. Kemudian pikiran kita berhitung-hitung. Ego kita kemudian fight or flight. Oh, nggak usah deh, nggak usah yang 100. Kasihan kamu nggak punya uang juga, nanti kamu makan apa gitu. Ini muncul di situ. Mengerti. Nah, tugas kita adalah semakin sering kita berlatih untuk mengenali mana intuisi, mana pikiran sadar kita yang berhitung, mana ego kita, itu lebih gampang. Lebih gampang untuk kita nanti dengan cepat paham, oh ini insight saya, oh ini hanya dorongan. Bahkan kadang-kadang ada dorongan berbuat baik itu datang bukan dari intuisi. Dia datang dari, aku ingin disebut baik. Gitu. Sehingga orang bisa menjadi seorang yang altruism. Berbuat baik bukan sebenarnya datang dari ini. Betul. Tapi hanya sekedar ingin, kan aku orang baik. Iya. Pak. Jadi itu pun tadi kalau ada panggilan leluhur itu berbeda lagi ya berarti? Beda lagi itu, beda lagi. Nah kalau panggilan leluhur itu, macam-macam sih kalau kita beruntung bisa apa ya, berkomunikasi dalam berbagai cara. Karena ada orang berkomunikasi lewat mimpinya. Tiba-tiba leluhur yang pernah dia kenali datang memberikan petunjuk. Ada orang di masa-masa dulu kan mungkin pergi ke goa bertapa untuk kemudian mendapatkan petunjuk. Ada yang mendapatkan petunjuk dari leluhurnya melalui tanda-tanda. Tanda-tanda di rumah, tanda-tanda di begini. Kalau film-film barat itu kan sering mengingat pesan leluhurnya pada tanda-tanda yang ada di dinding-dinding gua. Gitu. Oh iya, betul. Ya, jejak-jejak leluhur kayak gitulah. Terus ada yang bilang kalau orang yang dijaga semesta itu biasanya hidupnya itu nggak pernah dibiarkan terlalu nyaman. Karena memang gini. Orang yang akan diberkahi leluhur itu, dia akan diberikan kebahagiaan. Tapi bahagia dalam kondisi yang penuh sukacita itu dia nggak usah dilatih. Semua orang pasti bisa. Bahagia ketika kaya tuh nggak usah diajarin lah. Maka dia perlu dilatih bahagia dalam kondisi yang buruk. Maka sering-seringlah dia akan diberikan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, supaya bisa senang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau dia lolos di situ, dia akan mencapai kondisi yang dikenal sebagai suka tanpa wali duka. Kebahagiaan abadi. Kenapa kebahagiaannya abadi? Karena dalam segala kondisi dia bahagia. Kalau hanya bahagia dalam kondisi sukacita, menderita pada saat duka lara, dia nggak bisa mencapai kebahagiaan abadi. Betul. Maka karena dia ada di bumi ini adalah ruang yang penuh dengan penderitaan. Nah, maka dia dihadapkan dengan berbagai hal-hal yang sulit. Supaya kalau dia bisa melewati yang sulit, yang mudah kan udah mudah. Gak gitu. Nanti selesai kurikulum yang sulit-sulit itu, semua jadi mudah. Contoh. Waktu kita masih SMP atau SD, karena semua pelajaran SD itu sulit. Betul. Begitu kita SMP, semua pelajaran SD gampang. Yang sulit pelajaran SMP-nya. Betul. Begitu kita selesai masuk ke SMA, yang SMP gampang. Kan terus begitu. Betul. Nah, begitu kurikulum kita semua selesai, hidup terasa gampang. Nah, jadi dalam perjalanan hidup ini, tugas kita adalah seperti tadi itu, selesai dengan diri kita sendiri. Termasuk selesai dengan kurikulum kita masing-masing. Sudah selesai kurikulumnya, tenanglah kita. Iya. Itu kan makanya kenapa semua orang itu bermimpi bisa kembali ke masa lalu, tapi dengan kepintaran yang kita sudah miliki di hari ini gitu. Agar bisa merubah sesuatu karena kita sudah tahu rahasianya. Seperti itu. Baik sahabat Ngaji Roso, tadi akhirnya terjawab. Kalau buat saya adalah ternyata saat Pak Wayan tadi naik kendaraan menuju ke tempat makan bubur itu, untuk apa kita belajar spiritual adalah agar kita bisa selesai dengan diri sendiri, seperti itu ya.
Dan kalau buat saya di yang akhir ini tadi, yang makanya menjawab juga pertanyaan bahwa setiap saat itu saya selalu memiliki keinginan, ya kalau ternyata kita bisa kembali ke masa lalu dengan kepintaran yang kita miliki, kita bisa melakukan ini dengan lebih mudah lagi ke depannya. Tapi saya yakin saat sahabat Ngaji Roso menonton konten ini, sahabat Ngaji Roso nggak usah balik lagi ke masa lalu karena Pak Wayan sudah sampaikan dan kita semua bisa banyak belajar daripadanya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, Pak Wayan. Terima kasih. Mas Denny. Dan kami pasti akan masih terus ingin belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.